Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Saufiah. Di sini akan mempresentasikan hasil tugas dari mata kuliah Pemikiran Ulama Banjar di bidang fikih dengan dosen pengampu Mardia Agustina. Pembahasan yang akan dibahas pada makalah saya adalah perbandingan mazhab, kajian kitab Sabilal Muhtadin, kitab Udiyah, dan At-Imah. Di dalam kitab Udiyah tersendiri ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama akikah, yang kedua dabaih atau sembelihan, yang ketiga said atau binatang buruan. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama akikah. Akikah secara bahasa adalah rambut atas pada anak-anak. Adapun menurut syara, akikah adalah hewan yang disembelih ketika mencukur rambut atas pada anak-anak. Di sini akan saya bahas di dalam kitab Sabilal Muhtadin mengenai jumlah hewan yang disunahkan untuk berakikah. Di dalam kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Arsyad Al-Banjari menegaskan bahwa anak laki-laki disunahkan untuk berakikah dengan 2 ekor kambing. Adapun untuk anak perempuan dengan 1 ekor kambing saja. Kemudian Madzhabul Arba'ah berbeda pendapat mengenai masalah tersebut. Di sini Imam Malik berkata bahwa sunnah bagi anak laki-laki dan perempuan jumlah hewan akikah adalah 1 saja. Landasan beliau menjadikan 1 ekor kambing saja bagi anak laki-laki dan perempuan adalah sabda Rasulullah mengenai beliau yang mengakikahi cucu beliau Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing saja. Padahal Hasan dan Husain adalah anak laki-laki. Adapun menurut Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain yang telah disebutkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari juga di dalam kitabnya bahwa anak laki-laki disunahkan untuk berakikah 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing saja. Kemudian yang kedua, masalah said atau binatang buruan. Binatang buruan secara bahasa diambil dari tasrif masdar yang artinya adalah berburu. Namun yang dimaksud di sini adalah masdar dengan makna isim maf'ul, yaitu yang diburu. Maksudnya adalah binatang buruan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Sabilal Muhtadin yang telah ditegaskan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, "Idza wajadta fihi atharu sahmika wa lam yakun fihi atharu sab'in wa 'alimta anna samaka qatalahu fakulhu." Artinya adalah apabila engkau memperdapati bekas panah engkau pada binatang buruan dan kamu meyakini bahwa itu bekas panah engkau, bukan bekas dari gigitan binatang buas misalnya, lalu bagaimana nasib binatang buruan tersebut? Syekh Arsyad Al-Banjari berpendapat bahwa halal memakan seperti yang telah disebutkan, qatalahu fakulhu, apabila terbunuh maka makan saja. Jadi begitulah di dalam sabda Rasulullah. Dan Syekh Arsyad Al-Banjari berpendapat bahwa halal memakan binatang buruan yang telah disebutkan di dalam hadis tersebut. Namun ulama Madzhabul Arba'ah berbeda pendapat mengenai masalah tersebut. Imam Syafi'i berpendapat seperti yang telah ditegaskan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, karena Syekh Arsyad Al-Banjari di antara yang bermadhab Imam Syafi'i. Begitu pula hukum dari binatang binatang buruan tersebut berarti halal. Jadi Imam Syafi'i menghalalkan memakan binatang buruan yang telah disebutkan dalam hadis tersebut. Adapun menurut Imam Maliki tidak boleh dimakan karena tidak mengetahui sebab matinya. Tetapi seandainya jelas panah itu menancap kepada binatang tersebut, maka halal dimakan. Adapun pendapat yang ketiga, menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh memakannya karena tetapi boleh dimakan jika sudah membusuk. Nah, itu salah satu atau di antara pendapat imam yang 4 mengenai hukum binatang yang telah Rasulullah sebutkan di dalam hadis idza wajadta ila akhir. Kemudian yang ketiga adalah masalah sembelihan. Masalah sembelihan di sini dalam mengucap basmalah. Jadi saya di sini mengangkat masalah mengenai pengucapan basmalah ketika menyembelih. Di dalam kitab Sabilal Muhtadin, Syekh Arsyad Al-Banjari menjelaskan bahwa sunnah membaca basmalah tatkala menyembelih, tetapi
Seandainya dia lupa membaca basmalah dalam keadaan tidak sengaja, maka hukumnya tidak haram, tetapi makruh jika dalam keadaan sengaja meninggalkan mengucap basmalah. Kemudian menurut Imam Madzhabul Arba'ah mengenai masalah tersebut, mengenai membaca basmalah ketika menyembelih, Imam Syafi'i menghukumkan membaca basmalah ketika menyembelih adalah sunnah muakkad. Adapun menurut imam lain seperti Imam Malik atau Abu Hanifah, jika dalam keadaan ingat atau sengaja maka hukumnya wajib. Adapun jika lupa maka hukumnya gugur. Kemudian yang terakhir di sini akan membahas masalah makanan halal dan haram. Makanan yang halal dan yang haram itu mengetahuinya hukumnya wajib. Kemudian dan sangat penting bagi agama karena Allah menjanjikan siksa bagi orang yang tidak mengetahui makanan yang halal dan haram karena akan berimbas kepada diri sendiri. Di sini Syekh Arsyad Al-Banjari menegaskan di dalam kitabnya bahwa halal seluruh binatang yang ada di laut. Rasulullah SAW bersabda, "Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu", yang artinya di laut itu suci airnya, kemudian halal bangkainya. Kemudian di sini yang saya bahas mengenai binatang belut hidup di air. Syekh Arsyad Al-Banjari mengatakan di dalam kitab Sabilal Muhtadin bahwa halal memakan binatang belut tersebut. Namun ulama Madzhabul Arba'ah berbeda pendapat dalam menanggapi hukum dari memakan binatang belut tersebut. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, beliau menghalalkan binatang laut sekalipun tidak berbentuk ikan. Di antaranya ikan yang menyerupai ular, belut atau ular laut. Kemudian pendapat yang kedua, menurut Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa binatang laut yang tidak berbentuk ikan maka tidak halal dimakan, tetapi untuk yang berbentuk ular maka halal dimakan. Kemudian Imam Hambali berpendapat bahwa belut tidak halal dimakan. Mengapa? Karena masuk dari khaba'is atau binatang yang kotor. Kemudian yang terakhir di sini saya akan membahas masalah fatwa kontemporer yang telah disebutkan Syekh Arsyad Al-Banjari di dalam kitab Sabilal Muhtadin mengenai masalah hewan yang berada di dua alam. Hewan yang berada di laut sekaligus di darat juga. Salah satunya adalah kepiting. Beliau mengatakan tidak halal dimakan. Mengapa? Karena hidup di dua alam, di laut dan di darat. Yang pertama akan saya bahas mengenai Madzhabul Arba'ah, mengenai hukum kepiting, memakan kepiting. Jadi menurut Imam Madzhab Hanafiyah dan Syafi'iyah berpendapat kepiting tidak boleh dimakan karena sebab dianggap termasuk khaba'is. Kedua, menurut Imam Malikiyah berpendapat bahwa makan kepiting hukumnya boleh selama tidak ada nas atau dalil yang secara jelas untuk mengharamkannya. Yang ketiga, menurut mazhab Hambali, semua binatang laut yang hidup di darat tidak halal dimakan kecuali dengan jalan menyembelihnya terdahulu. Sebagai contohnya adalah kura-kura. Kecuali itu, bila hewan itu tidak punya darah seperti kepiting, maka tidak perlu menyembelih. Kepiting sendiri boleh dimakan karena sebagai binatang laut yang bisa hidup di darat dan kepiting tidak punya darah sehingga tidak perlu disembelih. Kemudian fatwa MUI menjelaskan bahwa mengacu kepada dalil Al-Quran. Dalilnya adalah "Uhilla lakum saydul bahr wa ta'amuhu mata'an lakum walisayarah wa hurima alaikum saydul bar madumtum hurma wattaqullaha alladzi ilaihi tahsyarun." Dan lagi sabda Rasulullah, "Wa tahuru ma'uhul hillu maitatuhu." Kemudian MUI selain mengacu kepada Al-Quran dan hadis, mereka juga mengacu kepada ilmu pengetahuan yang merujuk pada penelitian dari Sulistiono. Sulistiono adalah salah satu dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB yang di dalam makalah tersebut menjelaskan hukum dari makan kepiting. Jadi bagaimana hukumnya? Dan kepiting pula macam-macamnya banyak. Menyebutkan bahwa ekobiologi kepiting bakau dan antara lain sebagai berikut. Ada 4 jenis kepiting bakau yang sering dikonsumsi dan menjadi komoditas, yaitu Scylla serrata, Scylla
kue barica, Scilla olivacea, dan Scilla paramosain. Nah, menurut masyarakat umum, keempat jenis kepiting bakau ini hanya disebut kepiting. Kemudian menurut beliau, kepiting adalah jenis binatang air. Kemudian kepiting termasuk keempat jenis yang di atas tadi hanya ada hidup di air tawar saja. Oleh karena itu tidak hidup di air dan di darat. Di sini beliau mengatakan tidak ada yang hidup atau berhabitat di dua alam. Nah, dari kajian ilmiah tersebut, maka landasan hukum dari ulama masa silam menjadi kurang relevan lagi, dan peninjauan hukum terhadap hewan yang satu ini pun sesuai juga dengan kaidah usul fikih yang mengatakan jika ilatnya berubah, dapat berubah pula hukumnya. Dalam kaidah usul fikih lainnya disebutkan bahwa pada dasarnya hukum tentang sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Berarti hukum dari memakan kepiting yang telah diputuskan oleh Komisi Fatwa MUI pada tahun 2002 mengatakan bahwa kepiting halal untuk dimakan, dikonsumsi sepanjang tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan manusia. Baik, sampai sini penjelasan materi yang telah saya presentasikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.